Halo pemirsa, salam kasih, salam sejahtera. Saya sampaikan dalam video ini, saya berbagi cerita tentang agama dan pesawat terbang. Nah, saya berbagi cerita agama dan pesawat terbang itu mengingat pada pesawat saya menemukan ada nilai filsafat ya, yang sekiranya bagus dijadikan pedoman dalam beragama bagi teman-teman atau siapa saja yang kepingin dapat kerjaan di atas seperti pesawat terbang yang mengudara di atas langit, kan gitu ya. Misal kepingin jadi pejabat negara, jadi pegawai negeri, kepingin jadi manajer di perusahaan, atau jadi apalah yang pekerjaan di atas. Nah, pada pesawat terbang itu saya menemukan ada nilai filosofinya. Nah, ide cerita ini bermula di awal tahun 2020. Di pagi harinya itu saya mau pingin jalan-jalan dari rumah, mau refreshing lah kayak begitu, supaya ndak sumpek di rumah aja kan gitu. Nah, pas saya mau membuka mau menutup pintu dapur, trek kayak begitu, set di pikiran saya muncul inspirasi dari pilot ya. Dari kata pilot itu ada pesan singkat dari ajaran agama yang muncul di pikiran saya sesuai kepanjangan kata pilot, yaitu pinter lolos tes. Nah, ketika saya memanjangkan pilot menjadi pinter lolos tes, saya ketawa sendiri, kok yang begini-gini muncul ya, tanpa diminta-minta kok datang inspirasinya seset gitu ya. Saya ketawa sendiri saya. Nah, ini dari pilot itu dihubungkan dengan pesawat. Oh, ini kalau pinter lolos tes, petunjuk bagi orang yang ingin cari kerjaan di atas lah kayak gitu, kayak pesawat terbang mengudara. Nah, kalau kepingin dapat kerjaan di atas tentu kita harus jadi orang pinter kan begitu. Dan syaratnya supaya bisa jadi orang atas tentu kita harus mengikuti yang namanya tes ujian ya kayak begitu. Pastilah kalau kita cari kerja di atas itu dilalui dengan tes. Tapi kalau kerja di bawah, jadi petani, jadi buruh, tidak melalui tes itu ya, tidak perlu pakai tes. Nah, ini supaya kita jadi orang pinter yang mungkin kan bisa lolos tes, itu ada hubungannya dengan pesawat. Dalam hal ini ada nilai filosofi dari pesawat itu sendiri. Nah, ini nilai filosofi pesawat itu saya temukan berupa pesan singkat ya, pesan singkat dari ajaran agama. Nah, saya katakan pesan singkat, nanti setelah saya panjangkan itu kata pesawat, baru ketemu pesan agama secara jelas ya. Nah, ini kata pesawat saya panjangkan menjadi pesan agama itu wajib taati. Nah, ini bagi orang yang kepingin bekerja di atas bagaikan pesawat terbang mengudara di atas langit, sekiranya pesan agama itu wajib ditaati. Tidak boleh tawar menawar, tidak boleh mencela-menceli, harus ditaati bagi kita yang kepingin kerja di atas. Nah, selanjutnya supaya kita bisa naik pesawat tentu kita harus punya tiket. Nah, tiket itu punya kepanjangan taat ibadah kepada Tuhan. Nah, seperti kita ketahui, tiket itu harus dibeli dengan uang, tidak ada gratis. Nah, uang ini memiliki pesan luang. Jadi supaya kita taat ibadah kepada Tuhan, dibayar dengan meluangkan waktu kita. Seberapapun sibuk kita dalam keseharian melakukan pekerjaan, seberapapun banyak pekerjaan yang menumpuk dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita bisa taat ibadah kepada Tuhan, kita harus meluangkan waktu sejenak bila waktunya sudah tiba untuk melakukan ibadah. Kayak begitu ya. Jadi kita harus meluangkan waktu biar bisa taat ibadah kepada Tuhan jika kita kepingin nantinya dapat kerjaan di atas, terutama kita yang jadi mahasiswa, jadi siswa, atau bagi kita yang sekolahnya sampai sarjana itu.
supaya bisa lolos ke atas-atas, kita juga harus punya kepintaran, keahlian yang lebih lah, baru layak kita bisa lolos jadi orang atas. Nah selanjutnya kalau kita naik pesawat, di dalam pesawat kita akan duduk di kursi ya. Nah kursi ini memiliki pesan, kuncinya rajin zikir ya. Kuncinya rajin zikir. Zikir itu artinya ingat nama Tuhan berulang-ulang, itu istilah dalam ajaran Islam. Kalau dalam ajaran Hindu, zikir itu japa. Jadi dalam hal ini kita taat ibadah kepada Tuhan, kuncinya rajin berzikir atau rajin berjapa mantra sebanyak-banyaknya. Nah, untuk apa kita taat ibadah kepada Tuhan dengan rajin berzikir? Tiada lain ditunjukkan oleh nama pesawat yang lain itu kan disebut dengan kapal terbang, ada kapal laut. Ini pesawat disebut dengan kapal terbang. Nah, kata kapal ini memberikan pesan kelak dapat pahala. Jadi kita taat ibadah kepada Tuhan dengan rajin berzikir, kelak kita dapat pahala. Sehubungan dengan kelak dapat pahala, sekiranya kepala dan rambut juga memberikan petunjuk bagi kita semua supaya kelak dapat pahala. Nah, kepala itu memiliki pesan kerjaan yang berpahala. Nah, kerjaan yang berpahala itu adalah ditunjukkan oleh kepanjangan kata rambut, yaitu rajin menyebut Tuhan. Jadi kita rajin menyebut Tuhan, kelak dapat pahala dari Tuhan yang lumayan. Untuk apa kita mengumpulkan pahala? Nah, ini jawabannya ditunjukkan oleh sayap dari pesawat yang dipakai oleh pesawat yang memungkinkan bisa terbang, kan begitu. Nah, sayap itu punya kepanjangan supaya pintar. Jadi kita mengumpulkan pahala dengan cara taat ibadah kepada Tuhan, kuncinya rajin berzikir. Nah, itu tiada lain dengan banyaknya pahala yang kita dapat supaya kita jadi orang pintar ya, atau kepintaran kita bertambah. Nah, selanjutnya sayap kan dipakai terbang. Terbang itu punya pesan keterampilan kita jadi berkembang. Jadi kalau kita taat ibadah kepada Tuhan, dapat pahala dari Tuhan, kelak kita supaya jadi orang pintar yang memungkinkan keterampilan kita jadi berkembang ya. Nah, ini satu hal yang membuat pesawat bisa terbang mengudara, tentu karena digerakkan oleh tenaga mesin ya. Mesin itu punya kepanjangan, dalam ibadah kita harus sesuai kepanjangan kata mesin, yaitu merindukan sinar suci Tuhan. Jadi dalam ibadah kita harus mengembangkan mental mesin kita. Kita harus merindukan kehadiran sinar suci Tuhan. Nah, kehadiran sinar suci Tuhan inilah yang membuat pikiran kita jadi terang, cemerlang, keterampilan kita berkembang. Setelah itu tentu kita akan berpeluang kalau ada ujian ke atas-atas, kita bisa berpeluang jadi pintar lolos tes nantinya. Setelah itu kita akan menjadi sesuai ini, pendamping dari pilot itu kan ada pramugari ya. Pilot ada pramugari. Nah, pramugari itu memiliki pesan peran mulia berharga diri. Jadi jika kita jadi orang pintar lolos tes pada saat ujian-ujian demikian deh. Nah, memungkinkan kita nanti kelak dapat peran ya, peran kita mulia. Nah, jadi orang atas, jadi pejabat kan peran kita terpandang mulia secara duniawi ya. Tentu kita akan dihargai dengan gaji bulanan yang banyak gitu secara duniawi, kan begitu pandangan. Kalau kita punya harga ya, tentu kita akan digaji karena kita jadi orang pintar atau jadi orang pandai. Nah, itu gambarannya kalau kita kalau sudah pintar lolos tes. Nah, pesawat udara itu kan letaknya di atas ya. Atas punya pesan batasi. Jadi kita harus bisa membatasi diri, membatasi keinginan. Pokoknya kita ikuti yang disebut dengan larangan Tuhan, jangan dilanggar. Kalau kita kepingin supaya dapat kerjaan di atas juga saya panjangkan menjadi
agama taati sehari-hari. Jadi tidak boleh tidak, kita harus taati supaya kita nanti layak bekerja jadi orang atas atau jadi atasan. Nah, lawan dari atas itu kan bawah. Nah, ini menunjukkan bawah itu punya pesan bandel wajib hura-hura. Dalam hal ini hidup kita mungkin selamanya kerja jadi orang bawah, jadi kuli, kerja di sawah-sawah jika kita bandel, tidak mau taati ajaran agama dan hura-huranya dijadikan hal yang wajib. Nah, kalau kita dari golongan kelas bawah tidak punya siapa-siapa, sebagai backing ada orang Bali sebagai penendengan, kalau kita bandel, hura-hura dijadikan hal yang wajib, selamanya kita tidak akan pernah jadi orang atas. Tidak ada yang menolong kita, mengangkat kita, walaupun kita mungkin sekolahnya sampai sarjana tinggi, hidup kita selalu hura-hura, walaupun nanti akan kembali tetap jadi orang bawah. Setiap mau tes, karena tidak dapat pahala, kepintaran kita tidak mengembang, akhirnya kita tidak lolos. Mau tidak mau kita yang awalnya dari orang bawah, sudah berusaha kita sekolah, kembali jadi orang bawah, kerjanya di sawah-sawah. Nah, beruntung mereka yang hura-hura masih punya sanak saudara pemilih jadi pejabat tinggi sebagai penguasa lah, punya kuasa, punya power, walaupun hura-hura akan diangkat juga. Kalau kita yang tidak punya siapa-siapa, ya tentu tidak ada yang mengangkat kita, tidak ada backing kita, jadi rugi kita jadinya, keluarkan biaya tinggi-tinggi kuliah karena kepintaran kita tidak mengembang. Mau tidak mau kita kembali jadi orang bawah, tapi tidak jadi masalah. Kalau semua jadi orang atas, siapa yang kerja di sawah-sawah tanam padi? Kalau tidak ada yang tanam padi, ya beras yang impor dari luar negeri, ya negara ini ya kan kurang makmur, semua harus dibeli jadinya. Padahal kita punya sawah yang banyak ya, karena semuanya kepingin jadi pejabat, tidak ada yang kerja di sawah. Karena itu bagi kita yang tidak tamat, tidak bisa ikut lolos jadi pejabat, jadi pegawai negeri, kita mau tidak mau kerja di sawah, jadi petani untuk memperkuat ketahanan wah ini lagi nih diganggu nih, untuk memperkuat ketahanan pangan nasional gitu ya. Jadi hukumnya mungkin kita yang tidak lolos itu memang harus jadi orang bawah, kan di dunia ini tidak mungkin semua jadi orang atas, pasti ada atasan, ada bawahan. Nah, kita sebagai orang bawah mau tidak mau jadi petani, jadi kuli dan lain sebagainya, jadi buruh tani yang tiada lain juga berguna untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Jadi semua kita berguna, baik jadi orang atas maupun jadi orang bawah, kita berguna bagi nusa dan bangsa. Oke, para pemirsa sekalian, itulah saya punya cerita yang dapat saya bagikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat, terutama bagi mereka yang dari golongan kelas bawah kepingin supaya nanti bisa lolos tes, sekiranya ilmu pesawat terbang tersebut berfungsi untuk membantu atau meningkatkan kecerdasan kita, kepandaian kita, yang memungkinkan kita nanti kelak layak lolos tes, ikut ujian CPNS atau ujian apalah. Saudara sekalian, itulah cerita saya. Nah, dalam kesempatan ini saya akhiri dulu cerita saya ini. Nanti kalau dapat inspirasi lain, ide-ide lain, nanti saya akan kembali saya bagikan lewat video. Dan saya ucapkan terima kasih atas kesediaan saudara telah meneran saya berbagi cerita ini ya. Terima kasih.